Andalusia lama selalu memulai harinya dengan cara yang sama. Tenang, hangat, dan penuh kehidupan yang bergerak perlahan seperti aliran sungai tua yang tak pernah berhenti. Kota tua itu berdiri di antara bangunan-bangunan bercorak Mediterania yang dindingnya dipenuhi tanaman rambat dan cendela-cendela kayu bercat pastel. Jalan-jalan kecilnya berbelok seperti labirin, sementara aroma roti panggang, bunga jeruk, dan tanah basah selalu mengisi udara pagi. Para pedagang menata dagangan mereka, para seniman jalanan menghangatkan alat musik, dan para wisatawan mulai berkeliling dengan kamera tergantung di leher. Di salah satu sudut, alun-alun terbesar, seorang pemuda berkulit sawo matang, berwajah teduh, dan jarang berbicara, kecuali ketika bernyanyi, sedang menata alat musik kecilnya. Yusuf Al-Mizrah, pengamen yang dikenal tak hanya karena suara merdunya, tetapi juga karena ketenangan yang selalu memancar darinya. Berdiri di antara keramaian yang pelan-pelan tumbuh. Sejak dulu, ia memilih tempat itu karena menurutnya, suasana Andalusia lama lebih memberi ruang bagi hatinya untuk bernyanyi. Alun-alun itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan ruang sunyi yang menjadi pelarian dari beban hidupnya. Yusuf selalu memulai paginya dengan membuka sarung kain dari alat musik lamanya, sebuah ud peninggalan ayahnya yang telah lama meninggal. Serat kayu pada tubuh instrumen itu sudah mulai kusam, tetapi bagi Yusuf tidak ada nada yang lebih murni daripada alunan dari alat sederhana tersebut. Setelah memeriksa nadanya satu persatu, ia menarik napas panjang, lalu mulai melantunkan selawat dengan lembut. Suaranya mengalir seperti angin pagi, menyentuh setiap telinga tanpa memaksa, mengundang kedamaian yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota modern. Beberapa orang berhenti untuk mendengarkan. Ada wisatawan yang terpukau, ada penduduk lokal yang sudah mengenal suara Yusuf sejak lama dan tersenyum ketika mendengarnya. Seakan itu adalah bagian dari rutinitas yang tak boleh hilang. Setiap lantunan Yusuf bukanlah sekadar hiburan. Bagi sebagian orang yang sering melintas, suara itu adalah pengingat bahwa dalam dunia yang penuh kegaduhan, selalu ada ruang kecil yang menyimpan ketenangan. Setelah beberapa lagu, Yusuf berhenti sejenak, memijat jemarinya yang mulai terasa pegal dalam dirinya. Tersimpan tanggung jawab besar yang tak pernah ia sebutkan kepada siapapun. Ketika matahari mulai naik, ia tahu bahwa waktunya tidak banyak. Ia harus segera pulang sebelum siang untuk memastikan ibunya yang sudah sepuh dan sering jatuh sakit mendapatkan makanan dan obat yang ia butuhkan. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, dan setiap sen yang ia dapatkan di alun-alun itu adalah napas kehidupan bagi mereka berdua. Namun, Yusuf tak pernah mengeluh. Ia menjalani semuanya dengan rasa syukur yang tidak dibuat-buat, dan mungkin itulah yang membuat musiknya begitu menyentuh hati banyak orang. Sementara itu, beberapa kilometer dari alun-alun, di kaki bukit San Ricardo yang tenang, berdiri sebuah biara tua berwarna putih gading. Dindingnya tampak lapuk, tetapi memancarkan keanggunan yang sulit dijelaskan. Burung-burung merpati berterbangan di sekitar halaman, sementara pepohonan zaitun bergoyang pelan diterpa angin lembut. Di dalam biara itu, tinggal seorang perempuan paruh baya berwajah tegas, berhidung runcing, dengan langkah yang mantap dan tatapan yang sulit ditembus. Sister Aurelia, salah satu biarawati tertua di biara itu, memulai pagi dengan rutinitas yang hampir tak pernah berubah. Ia bangun sebelum fajar, mengikuti doa pagi dengan tekun, lalu menjalani tugas-tugas nia dengan disiplin yang bahkan biarawati lain pun terkadang kagumi. Aurelia dikenal cerdas, cekatan, dan sangat teguh dalam prinsipnya. Baginya, dunia di luar biara dipenuhi hal-hal yang membingungkan, terlalu cepat berubah,
dan kadang terlalu keras untuk diserap begitu saja. Ia merasa bertanggung jawab menjaga keyakinannya, seperti menjaga nyala lilin kecil dalam ruangan penuh angin. Itulah sebabnya ia sering terlihat memiliki pandangan yang tajam terhadap hal-hal baru yang dianggapnya menggoyahkan nilai-nilai yang telah ia pegang sejak muda. Pada pagi itu, setelah kegiatan doa selesai, Sister Aurelia menuju dapur biara untuk membantu menyiapkan makanan bagi para lansia yang sering datang ke biara untuk meminta bantuan. Meski wajahnya terlihat keras, ia sebenarnya memiliki kepedulian besar pada orang-orang miskin, terutama mereka yang membutuhkan bimbingan dan perhatian. Setelah selesai di dapur, ia menuju ruang baca biara, memeriksa jadwal kegiatan sosial hari itu, lalu memutuskan untuk pergi ke pasar di pusat kota untuk membeli beberapa barang yang diperlukan. Ketika ia melangkah keluar dari biara, sinar matahari menyoroti wajahnya yang penuh tekad. Ia membenarkan kerudungnya, menarik napas panjang, lalu berjalan menuruni jalan berbatu yang membawa para biarawati langsung menuju jalur utama kota. Setiap langkahnya mantap, setiap gerakannya mencerminkan ketegasan yang sudah melekat dalam dirinya sejak lama. Di sepanjang perjalanan, Aurelia mengamati berbagai perubahan yang terjadi di kota dalam beberapa tahun terakhir. Wisatawan semakin banyak, toko-toko baru bermunculan, seni jalanan semakin liar, dan keberagaman budaya semakin terlihat di setiap sudut. Ada bagian dari dirinya yang merasa kota itu menjadi semakin menarik. Tetapi ada pula bagian lain yang merasa semuanya bergerak terlalu cepat dan terlalu bebas. Ia menggumam pelan dalam hati, mempertanyakan apakah dunia masih memiliki tempat yang jelas bagi nilai-nilai konservatif yang dijaganya. Sementara itu, di alun-alun Andalusia lama, Yusuf telah menyelesaikan set terakhir lantunannya. Ia menghitung uang receh yang terkumpul di topi kecil di depannya, lalu berdoa dalam hati untuk rezeki yang cukup hari itu. Alun-alun semakin ramai dan suara-suara lain mulai menelan musiknya. Ia menyimpan alat musik dengan hati-hati, lalu bersiap berjalan pulang melewati geng-geng sempit yang dipenuhi tirai kaca warna-warni. Di bawah langit cerah Andalusia lama, dua sosok yang hidup dalam dunia sangat berbeda itu berjalan menuju kehidupan masing-masing tanpa mengetahui bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang kota tua itu dan mengguncang hati mereka sendiri. Namun, untuk hari ini, semuanya berjalan tenang. Tak ada konflik, tak ada ketegangan besar. Hanya kehidupan yang mengalir, perlahan, sabar, seakan memberi waktu bagi dunia untuk bernapas sebelum badai datang. Di bawah langit cerah Andalusia lama, dua sosok yang hidup dalam dunia sangat berbeda itu berjalan menuju kehidupan masing-masing tanpa mengetahui bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang kota tua itu dan mengguncang hati mereka sendiri. Namun, untuk hari ini, semuanya berjalan tenang. Tak ada konflik, tak ada ketegangan besar. Hanya kehidupan yang mengalir, perlahan, sabar, seakan memberi waktu bagi dunia untuk bernapas sebelum badai datang. Dan dari ketenangan itulah, bab 2 dimulai. Ketika Yusuf memutuskan untuk kembali memainkan musiknya di alun-alun besar, menjelang siang, alun-alun Andalusia lama selalu tampak lebih hidup menjelang tengah hari. Sinar matahari memantul pada beta-beta kapur yang membentuk lantai alun-alun, menciptakan kilau hangat yang menyelimuti seluruh area. Pedagang cenderamata membuka payung-payung warna-warni mereka, sementara anak-anak berlari mengejar merpati yang tak pernah benar-benar pergi jauh dari tempat itu. Aroma rempah dari kios makanan memenuhi udara, bercampur dengan suara tawa dan percakapan berbagai bahasa dari para wisatawan. Yusuf kembali tiba di sudut tempat ia biasanya tampil.
membawa ud lamanya yang ia jinjing dengan penuh hati-hati. Ia menatap keramaian sejenak sebelum duduk di bangku kayu yang sudah akrab dengannya. Meski ia telah bermain musik di tempat ini selama bertahun-tahun, Yusuf selalu membutuhkan waktu beberapa detik untuk mengatur napasnya. Baginya, musik bukan sekadar pekerjaan, itu adalah bentuk ibadah yang membuat jiwanya tetap utuh. Setelah menarik napas panjang, ia mulai memetik dawai pertama. Alunan lembut itu segera mengalir, menembus keramaian yang sebelumnya tak beraturan, menyatu dengan suara kota seperti benang halus yang merapikan gulungan kain kusut. Suara itu, tanpa disadari, mencapai telinga seseorang yang sedang melangkah menuju pasar Sister Aurelia. Dengan keranjang rotan di tangan dan langkah tegas yang menjadi ciri khasnya, memperlambat langkah ketika mendengar nada yang berbeda dari biasanya. Telah bertahan-tahan ia melewati alun-alun itu dalam perjalanan membeli kebutuhan biara, tetapi ia belum pernah mendengar suara seperti itu. Nada-nada dari ud Yusuf melengkung seperti cahaya yang jatuh dari jendela kaca patri di biara tenang, lembut, namun mengisi ruang dengan keindahan yang sulit diabaikan. Ketika Yusuf mulai melantunkan selawat, Aurelia berhenti sepenuhnya. Ia tidak mengerti bahasanya, tapi ia mengenali nada doa yang pernah ia dengar samar-samar dari para pendatang di kota. Hatinya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menyengat, bukan amarah, bukan jijik, tetapi semacam ketidaksenangan yang muncul dari keyakinannya yang begitu ketat. Ia menatap Yusuf yang sedang bernyanyi, tanpa menyadari bahwa ada sepasang mata tajam yang memperhatikannya. Namun, Aurelia bukanlah seseorang yang mudah bereaksi gegabah. Ia menarik napas panjang, mengatur ekspresinya, lalu melanjutkan langkahnya. Suara itu tetap terdengar jelas di belakangnya, mengiringinya melewati barisan kios. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu seakan mengikuti, menembus sela-sela pikirannya yang biasanya tertutup rapat. Sementara itu, di pintu gerbang kota, seorang lelaki berpostur tegap, berkulit coklat gelap, dan berwajah teduh. Baru saja memasuki Andalusia lama. Namanya Dr. Karim Al-Faruqi, seorang cendekiawan muslim yang sudah lama meneliti sejarah peradaban lintas agama. Kedatangannya ke Andalusia bukan tanpa alasan. Ia sedang menyusun buku tentang interaksi budaya di kota-kota tua Eropa yang pernah menjadi pusat pertemuan berbagai keyakinan. Dengan tas selempang penuh catatan dan buku kecil di tangannya, Karim berjalan perlahan sambil memperhatikan setiap detail kota. Ia memandangi bangunan-bangunan tua yang dipenuhi mosaik, mendengarkan obrolan para pedagang lokal, dan meresapi aroma rempah yang kuat tetapi menenangkan. Baginya, Andalusia lama seperti museum hidup yang tidak pernah berhenti berbicara. Ketika suara musik dari arah alun-alun mulai terdengar, ia berhenti sejenak. Nada ud itu mengalun lembut, diikuti lantunan doa yang begitu familiar baginya. Ada rasa hangat yang mengalir di dadanya. Mendengar melodi itu di tengah kota asing, ia mempercepat langkah, tertarik oleh rasa penasaran dan kerinduan yang mendadak muncul. Di alun-alun, Yusuf sedang menyelesaikan bait terakhir selawatnya ketika selembar bayangan jatuh di dekat kakinya. Ia mendongak dan mendapati seorang pria berwajah ramah tersenyum kepadanya. "Suaramu indah," kata pria itu dengan bahasa Arab yang merdu. Yusuf terkejut sejenak sebelum membalas senyum itu. "Aku hanya mencoba berbagi ketenangan," jawab Yusuf pelan. "Kota ini memberiku banyak ruang untuk bernyanyi." Karim memperkenalkan diri, dan dalam waktu singkat, keduanya terlibat dalam percakapan hangat. Yusuf jarang berbicara panjang dengan orang asing, tetapi ada sesuatu tentang Karim yang membuatnya merasa nyaman. Mungkin karena tatapan pria itu penuh rasa ingin tahu, tetapi tidak menghakimi. Mungkin juga karena mereka berdua sama-sama rindu
pada suasana yang mengingatkan mereka pada rumah. Tanpa mereka sadari, pada saat yang sama, Sister Aurelia berhenti di sebuah kios buah. Namun matanya bukan tertuju pada buah-buahan yang ditata rapi di meja, melainkan pada sosok yang baru saja berbicara dengan Yusuf. Ia hanya melihat dari kejauhan, tak mendengar percakapannya. Tetapi pemandangan itu menimbulkan rasa aneh yang ia sendiri belum bisa pahami. Ada sesuatu yang mulai berkumpul di dadanya, seperti mendung yang belum berubah menjadi hujan. Namun belum ada kata, belum ada letupan, belum ada konfrontasi, hanya tatapan-tatapan kecil yang bersentuhan tanpa maksud. Hanya suara musik yang menjadi jembatan pertama antara tiga sosok yang takdirnya perlahan mulai saling terkait. Ketika Aurelia akhirnya berjalan meninggalkan alun-alun, Yusuf menyadari kepergiannya hanya sebagai bayangan samar yang bergerak di pinggir kerumunan. Kerim tidak melihatnya sama sekali, dan kota itu tetap bergerak seperti biasa. Seakan tidak menyadari bahwa benang pertama dari kisah besar yang akan datang baru saja ditarik oleh tangan tak terlihat. Andalusia lama dengan segala ketenangannya baru saja menyaksikan pertemuan pertama, pertemuan kecil yang akan tumbuh menjadi badai yang tak dapat dihindari. Namun untuk sekarang, semuanya tetap lembut, tetap halus. Hanya getaran halus dalam udara yang menandai bahwa sesuatu sedang berubah. Pelan, namun pasti, Andalusia lama dengan segala ketenangannya baru saja menyaksikan pertemuan pertama, pertemuan kecil yang akan tumbuh menjadi badai yang tak dapat dihindari. Namun untuk sekarang, semuanya tetap lembut, tetap halus. Hanya getaran halus dalam udara yang menandai bahwa sesuatu sedang berubah, pelan namun pasti. Dan getaran itu mencapai puncaknya pada hari ketika Yusuf kembali duduk di sudut alun-alun besar, siap memainkan musiknya tanpa tahu bahwa siang itu hidupnya dan hidup banyak orang akan berubah. Siang itu lebih cerah dari biasanya. Matahari menyorot kuat, memantulkan kilau keemasan pada jendela kafe, patung batu tua, dan permukaan air mancur di tengah alun-alun. Wisatawan datang lebih awal. Sebagian besar membawa kamera besar dan botol air, bersiap menjelajahi kota bersejarah itu. Penjual lukisan memenuhi tepian alun-alun, sementara kios-kios makanan mulai dipadati penduduk yang mencari makan siang. Yusuf tiba dengan langkah pelan, membawa ut yang diselipkan dalam sarung kain usang. Hari itu ia merasa sedikit lelah. Ibunya semalam sulit tidur, tetapi ia berusaha menguatkan diri. Musik adalah satu-satunya hal yang bisa menjaga pikirannya tetap jernih. Setelah memilih tempat, ia duduk, menata alat musik, lalu memetik senar pertama dengan hati-hati. Nada itu mengalir, lembut namun penuh kehangatan. Dalam hitungan menit, beberapa orang sudah berhenti mengelilingi Yusuf. Mereka tersenyum, mengambil foto, dan mulai merekam video. Yusuf terbiasa dengan hal itu. Tetapi hari itu, kerumunannya tumbuh lebih cepat daripada biasanya. Seorang anak kecil berdiri paling depan, memandang Yusuf dengan mata berbinar. Yusuf tersenyum kepadanya, kemudian memulai selawat dengan suara yang lebih dalam, lebih tenang, lebih menyentuh. Lagu itu melingkupi udara seperti aroma melati yang tersebar oleh angin sore. Wisatawan Amerika mengangkat ponselnya untuk merekam. Pasangan tua dari Turki terlihat memejamkan mata, menikmati lantunan yang mengingatkan mereka pada rumah. Bahkan beberapa warga lokal yang biasanya sibuk memutuskan berhenti sejenak. Namun kehangatan itu tidak menyentuh semua orang. Pada saat yang sama, Sister Aurelia sedang berjalan kembali dari pasar. Keranjang rotan berisi kebutuhan biara menggantung di lengannya. Ia tidak berniat melewati alun-alun, tetapi jalan yang biasa ia gunakan ditutup sementara untuk pembersihan. Terpaksa ia mengambil jalur yang memaksanya menembus keramaian
Awalnya, semuanya berjalan baik. Ia melangkah cepat, berharap segera kembali ke biara. Namun langkahnya terhenti seketika saat suara yang sangat ia kenal dari beberapa hari terakhir muncul lagi. Selawat Yusuf. Suara itu menusuk ruang-ruang dalam pikirannya, seperti duri halus yang sejak lama ia abaikan. Hatinya berdenyut aneh, bukan karena kebencian murni, tetapi karena benturan keyakinan yang selama ini ia pelihara begitu ketat. Ia berhenti, berdiri beberapa meter dari kerumunan, mematung sambil mencoba memahami perasaan yang menyerangnya tiba-tiba. Kerumunan membuat suasana terasa sempit. Lantunan doa itu semakin dekat, semakin kuat, dan semakin sulit ia abaikan. Ia menghela napas panjang. Tidak hari ini, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun takdir sudah memilih jalannya. Ketika Yusuf memasuki bagian selawat yang paling merdu, kerumunan semakin banyak. Suara orang-orang yang bersorak kecil, tepuk tangan pelan, dan pujian dalam berbagai bahasa memenuhi udara. Inilah momen yang tanpa sengaja menekan tombol emosi dalam diri Sister Aurelia. Ia merasa dirinya dilingkupi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Campuran gugup, ketidaknyamanan, dan rasa tersaingi secara spiritual. Ketika seorang turis berkata dengan suara cukup keras, pria ini menyanyikan lagu yang sangat suci tentang nabi mereka. Indah sekali. Telinga Aurelia seperti tersambar petir. Ia melangkah maju, tak mampu menahan dorongan dalam dirinya. Indah, suaranya tajam, tinggi, dan memotong keriuhan seperti pedang. Kerumunan mulai menoleh. Aurelia berdiri tegak, wajahnya memerah karena emosi yang tiba-tiba meledak. Indah, kalian tidak tahu apa yang kalian dengarkan. Itu lagu tentang sosok yang suaranya bergetar. Namun ia tetap melanjutkan, yang tidak layak dipuja. Kerumunan terdiam. Beberapa wisatawan memasukkan ponsel mereka ke dalam tas, sementara yang lain justru mengangkat kamera lebih tinggi, sensing a moment worth capturing. Yusuf berhenti memetik outnya. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap biarawati itu dengan campuran kaget dan bingung. Ia tidak mengenalnya, tidak pernah menyapanya. Tetapi kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke dalam kolam keheningan. Gelombangnya langsung terasa. Maaf, Yusuf akhirnya berkata dengan suara kecil namun tegas. Sister Aurelia mengangkat dagu. Ya, nabi yang kau nyanyikan itu. Beberapa orang langsung bereaksi. Hei, itu tidak pantas. Tenang dulu, sister. Jangan buat masalah. Namun, Aurelia yang selama ini menahan banyak hal, sudah kehilangan kendali sesaat. Beberapa kata yang ia ucapkan setelahnya terdengar jauh lebih keras dan lebih menyakitkan daripada yang ia maksudkan. Namun terlambat. Suara itu sudah tersebar. Seorang pria muda memprotes keras. Kau tidak boleh menghina nabi siapapun. Pin drop silence. Alan-alan seakan membeku. Di kejauhan der, Kerim Al-Faruqi yang sedang mencatat mural di sisi alun-alun mendengar keributan itu, naluri penelitinya langsung aktif. Ia menghentikan kegiatannya, mengangkat kepala, dan melihat kerumunan berkumpul di sekitar seorang biarawati dan seorang pengamen. Astagfirullah, desahnya pelan. Ia segera menembus kerumunan. Tubuhnya yang tegap memudahkannya melewati beberapa orang yang mundur untuk memberi ruang. Ketika ia tiba di lingkaran tengah, ia melihat Yusuf berdiri memegang outnya. Wajahnya pucat tetapi tenang. Sementara Sister Aurelia berdiri di seberang. Napasnya berat dan matanya penuh gejolak emosional. Kerim mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang memusatkan perhatian padanya. Teman-teman, katanya dengan suara tenang namun tegas, tidak ada yang baik muncul dari teriakan atau penghinaan. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Beberapa orang langsung mengangguk, tetapi suasana sudah panas. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Kamera-kamera mulai merekam lagi.
Para pedagang ikut melihat dari jauh. Anak-anak ditarik oleh orang tua mereka. Karim melirik Yusuf, lalu menatap Aurelia. "Sister, mungkin kita bisa bicara baik-baik. Kita tidak perlu saling melukai." Namun Aurelia terlihat terjebak dalam emosinya sendiri. Keranjang di tangannya bergetar, dan wajahnya tampak antara marah, bingung, dan tersinggung. Yusuf membuka mulut, mencoba bicara, tetapi suaranya tenggelam oleh sorotan puluhan mata yang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan seperti itu, insiden kecil yang berawal dari suara selawat berubah menjadi awal badai. Alun-alun yang biasanya penuh musik tiba-tiba berubah menjadi panggung yang dipenuhi ketegangan. Tak seorang pun menyadari bahwa momen ini akan menjadi pemicu peristiwa jauh lebih besar yang akan menguji iman, hati, dan pemahaman semua orang yang terlibat. Untuk pertama kalinya hari itu, Andalusia lama tidak lagi terasa tenang. Badai sudah mengetuk pintu, dan tidak ada jalan untuk mundur. Keheningan sesaat yang memenuhi alun-alun setelah ucapan Sister Aurelia di bab sebelumnya berubah menjadi getaran resah yang merayap di antara kerumunan. Dan dari keheningan itulah bab 4. Mulai wajah-wajah wisatawan yang semula menikmati suasana Andalusia lama kini menunjukkan keterkejutan. Sementara beberapa dari mereka tanpa sadar mulai menekan tombol rekam pada ponsel masing-masing, terdorong oleh naluri untuk mengabadikan sesuatu yang mereka rasakan akan menjadi momen besar. Dr. Karim Al-Faruqi, yang langkahnya telah terhenti sejak ia mendengar suara yang meninggi dari arah pusat kerumunan, mengambil napas panjang dengan ketenangan seorang akademisi yang terbiasa menghadapi perbedaan cara pandang. Ia mendekat perlahan, melewati lingkaran orang-orang yang mulai berdesakan. Yusuf berdiri tak jauh di depan, wajahnya pucat, namun tetap menjaga ketegakan tubuh. Ia tampak terguncang, tetapi tidak berani membalas satu kata pun. Selawat yang baru saja ia lantunkan masih tersisa menggantung di udara, seperti gema yang menolak padam terlalu cepat. Sister Aurelia memeluk buku doa di dadanya, matanya tajam dan penuh ketegangan. Ia seperti seseorang yang merasa seluruh keyakinannya sedang diserang, meski ia sendirilah yang mengeluarkan kata-kata yang memicu kekalutan itu. Ketegangan batinnya tampak jelas melalui napasnya yang naik turun, tetapi ia tetap mempertahankan postur tegas seorang wanita yang terbiasa memimpin doa dan menegur jemaat. Karim melangkah maju, menundukkan kepala sedikit pada Aurelia sebagai bentuk penghormatan. "Suster," ucapnya lembut. Tampaknya terjadi kesalahpahaman. "Mungkin kita bisa membicarakan ini dengan lebih tenang." Nada tenang itu, ironisnya, membuat Aurelia semakin merasa terpojok. Ia bukan tipe yang mundur ketika prinsipnya dipertanyakan. Ruangnya sehari-hari adalah kapel dan biara lingkungan yang memberi kepastian, aturan, dan kendali. Tetapi alun-alun ini dengan orang-orang dari berbagai negara yang memandangnya seolah ia melakukan sesuatu yang memalukan, membuat dadanya terasa sempit. "Tidak ada yang salah paham," jawabnya dengan suara yang masih ditahan. Namun getarannya jelas. "Aku hanya mengatakan apa yang benar menurutku, dan aku tidak suka jika ada yang menyiratkan bahwa aku menghina siapapun." Kerumunan bergeser. Beberapa orang saling berbisik. Ada yang menggeleng, ada yang mencoba meredakan suasana, namun kebanyakan tak berani mencampuri. Kamera-kamera kecil di tangan para turis terus merekam, seakan mereka sedang menonton drama yang tak pernah mereka harapkan, tetapi juga tidak sanggup tinggalkan. Yusuf maju setengah langkah, meski tubuhnya tampak ragu. "Suster, saya tidak ingin masalah. Saya hanya bernyanyi." Selawat tidak ditujukan pada siapapun kecuali sebagai doa. Aurelia memandang Yusuf seolah menimbang setiap kata dan kejujurannya, namun batinnya masih panas. "Doamu membuatku tidak nyaman." Ada kata-kata yang Karim mengangkat tangannya halus, mencegah ucapan itu berlanjut. "Suster, ketidaknyamanan bisa kita bicarakan,
Tapi kalimat tadi belum selesai ia bicara. Aurelia justru menegakkan tubuh dan berkata lantang, "Kalimat itu lahir dari keyakinanku. Jika kau ingin mengatakan bahwa aku salah, maka buktikan. Di sini, sekarang." Kerumunan sontak bergemuruh kecil. Beberapa turis yang sebelumnya ragu, kini maju lebih rapat, seolah tak ingin kehilangan tempat menonton adegan berikutnya. Para pedagang di sekitar alun-alun menoleh cemas, mengetahui betul bahwa situasi seperti ini bisa dengan cepat berubah kacau jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kerim memandang Aurelia lama, mencoba memahami apa yang mendorong keberaniannya. Ia melihat bukan hanya amarah, tetapi juga pergolakan batin seorang wanita yang hidup dalam ketegangan antara keyakinan dan dunia modern yang serba cepat berubah. "Buktikan. Bagaimana maksud Anda, suster?" tanyanya dengan tetap menjaga suaranya lembut. Aurelia mengangkat buku doanya, menggenggamnya erat. "Kau seorang cendekiawan, bukan? Orang terpelajar yang berbicara tentang toleransi dan harmoni. Jika kau yakin bahwa ucapanmu bisa menjelaskan semuanya, maka mari kita bicara di depan semua orang ini." Ia menunjuk ke arah kerumunan yang kini telah menjadi lautan wajah dari berbagai benua. "Kita debat," lanjutnya. "Kali ini tanpa getaran, debat terbuka. Aku tidak ingin ada yang menuduhku pengecut atau pembenci. Aku ingin kebenaran dibicarakan secara terang-terangan." Kerumunan terperangah. Ini bukan hal yang biasa terjadi di Andalusia lama. Sebuah debat spontan di tengah alun-alun, dipicu oleh ulah kecil seorang pengamen dan ketegangan batin seorang biarawati. Namun ada sesuatu dalam kata-kata itu yang mengikat perhatian semua orang, membuat udara terasa berat, namun juga penuh antisipasi. Yusuf merasa lututnya lemas. Ia tak pernah membayangkan hari mencari nafkah akan berubah menjadi pusat keributan. Ia memandang Kerim memohon tanpa kata, berharap cendekiawan itu mampu menenangkan keadaan. Dan Kerim, setelah beberapa detik hening, akhirnya menghela napas. "Jika itu yang Anda inginkan, suster, saya menerimanya." Desahan terdengar dari berbagai arah. Sebagian kaget, sebagian tak percaya. Seorang pria tua yang berjualan lukisan kecil di sudut alun-alun bergumam lirih, "Semoga Tuhan melindungi kita dari kekacauan." Aurelia tidak tersenyum, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia merasa langkah itu perlu. "Baik," katanya. "Kita mulai di sini. Tidak ada panggung, tidak ada persiapan, hanya kata-kata dan keyakinan." Beberapa warga lokal mulai mencoba mengatur jarak agar ruang untuk debat terbentuk. Dua pemuda mengangkat tangan, memberi tanda pada kerumunan untuk mundur sedikit. Seorang turis menurunkan kopernya dan menjadikannya kursi kecil agar ia bisa menonton lebih jelas. Sementara itu, Yusuf berdiri di samping, memegang gitar tuanya. Tidak tahu harus pergi atau tetap tinggal, namun ia merasa bertanggung jawab. Meski tidak bersalah, lantunan selawatnya telah menjadi titik awal sebuah kejadian yang tidak pernah ia niatkan. Kerim mendekat satu langkah pada Aurelia. "Sebelum kita mulai," ucapnya pelan, "saya ingin memastikan bahwa tujuan saya bukan untuk mempermalukan Anda. Saya ingin meredakan ketegangan dan membawa percakapan ini menjadi sesuatu yang lebih baik." Aurelia mengangguk. "Meski wajahnya tetap keras, kita akan lihat apa yang lebih baik menurutmu." Langit Andalusia lama perlahan berubah warna. Keemasan senja turun, menimpa bangunan tua dan beta-beta jalanan yang terasa hangat. Momen itu, walaupun penuh ketegangan, memiliki keindahan tersendiri, kontras antara sejarah yang terukir di tiap sudut kota dan gejolak manusia yang kembali mengulang kisah lama tentang perbedaan, keyakinan, dan pencarian kebenaran. Kerumunan kini membentuk lingkaran besar. Kamera masih menyala,
Jantung Yusuf berdegup tidak karuan. Dan di tengah semua itu, dua sosok sister, Aurelia dan DR, Kerim berdiri saling berhadapan. Debat yang akan mengguncang Andalusia lama sebentar lagi dimulai. Lingkaran besar yang terbentuk di alun-alun Andalusia lama menjadi saksi awal sebuah debat yang tak pernah direncanakan. Dan justru karena ketidakdirencanaan itulah segala ketegangan yang menggantung di udara terasa begitu nyata. Dari posisi mereka berdiri, Sister Aurelia dan Der Kerim tampak seperti dua titik kontras yang ditarik oleh arus massa menuju satu titik percakapan yang akan menentukan bagaimana sore itu dikenang oleh semua yang hadir. Senja yang keemasan dari bab sebelumnya masih memantulkan cahaya lembut di atas batu-batu jalan, seakan ingin meredakan suasana, tetapi tidak ada yang bisa meredakan ketegangan yang kini menajam. Der Kerim mengawali dengan menundukkan kepala sedikit, sebuah gerakan sederhana yang menunjukkan rasa hormat, meski tekanan di sekeliling mereka begitu kuat. "Terima kasih, Suster Aurelia," ucapnya perlahan, "karena berani berdiri di sini dengan jujur dan terbuka. Kita semua hadir di sini, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai manusia yang ingin saling memahami." Suaranya lembut namun jelas, mampu menembus kerumunan tanpa teriakan. Penonton menahan napas. Beberapa bahkan mematikan notifikasi ponsel agar perekaman tidak terganggu. Yusuf, yang berdiri sedikit di belakang, meremas ujung gitar tuanya. Meski ia bukan bagian dari debat, hatinya ikut terseret gelombang emosi yang naik turun. Sister Aurelia memandang tajam, mencoba menilai apakah ketenangan pria di hadapannya adalah tulus atau strategi. "Saya di sini bukan untuk menyenangkan siapapun," jawabnya dengan suara terkontrol. "Keyakinan saya adalah fondasi hidup saya. Jika sesuatu terasa salah, saya akan mengatakannya." Der Kerim mengangguk. "Itu adalah keberanian yang patut dihormati. Maka izinkan saya memulai dengan menjelaskan sesuatu yang sangat penting bagi umat muslim tentang pribadi Nabi Muhammad." Yang tadi suster sebut dengan nada yang membuat banyak orang tersinggung. Beberapa orang di kerumunan mengangguk pelan, sementara yang lain memandang Aurelia dengan ekspresi menunggu. Biarawati itu menggenggam buku doa, seperti seseorang yang memeluk jangkar dalam badai. "Pertama," lanjut Der Kerim, "Nabi Muhammad dalam catatan sejarah dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut, penyayang, dan menjauhi kekerasan, bahkan ketika dihina. Ketika diludahi oleh seseorang selama berhari-hari, beliau justru mendoakan dan menjenguk orang itu ketika sakit. Akhlaknya, bahkan terhadap mereka yang memusuhinya, adalah teladan besar bagi kami." Beberapa penonton tampak tersentuh. Seorang turis muda dari Asia mengerutkan kening, seakan baru pertama kali mendengar kisah semacam itu. Sementara seorang pria lokal yang tampaknya sudah lama tinggal di Andalusia lama berbisik pada temannya, "Itu benar. Saya pernah membaca kisah itu." Aurelia mengangkat dagunya sedikit, tidak ingin menunjukkan keraguan apapun. "Kisah moral bisa ditemukan dalam banyak agama," katanya tegas. "Tetapi itu tidak berarti semuanya benar, bukan? Saya hanya mengatakan bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam ajaranmu yang menurut saya sulit diterima." Nada terakhirnya sedikit bergetar, tetapi ia menyembunyikannya dengan baik. Der Kerim tidak tersinggung, ia justru tersenyum kecil. Nada penuh pengertian. "Setiap agama memiliki aspek yang sulit diterima dari luar, tetapi disinilah pentingnya dialog. Jika ada yang membuat suster tidak nyaman dari lantunan selawat tadi, saya ingin memahami alasannya. Apa yang membuat suster bereaksi sedemikian kuat?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi memukul titik yang sensitif. Aurelia perlahan menarik napas. Tangannya yang menggenggam buku doa sedikit bergetar, hampir tak terlihat, kecuali bagi mereka yang benar-benar memperhatikan. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. "Aku hidup dalam dunia yang, menurutku,
semakin jauh dari ajaran Kristus. Dan ketika aku mendengar lantunan itu, entah kenapa ada dorongan dalam diriku untuk menegaskan kembali keyakinanku dengan menghina Nabi kami. Seseorang dari kerumunan tiba-tiba berseru. Suaranya bukan marah, tetapi tersinggung. Kerumunan langsung bergemuruh kecil, tetapi Kerim mengangkat tangannya dengan tenang, menghentikan suara-suara yang mulai meninggi. Tenang, katanya dengan kehadiran yang menguasai. Biarkan suster menjelaskan tanpa ditekan. Aurelia seperti terjebak antara rasa bersalah, kebanggaan, dan keinginan untuk tetap terlihat kuat. Aku tidak berniat menghina, katanya, lebih pelan. Aku hanya merasa duniaku sedang berubah terlalu cepat, dan ketika aku melihat sesuatu yang berbeda, aku kadang bereaksi terlalu keras. Kata-kata itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Ada kelembutan yang samar muncul dalam suaranya, membuatnya tampak lebih manusiawi daripada sebelumnya. Bahkan Yusuf, yang sebelumnya merasa terluka oleh ucapannya, menundukkan kepala, mulai memahami bahwa manusia bisa tersandung oleh ketakutan, bukan kebencian. Kerim mengambil kesempatan itu untuk memperjelas. Perbedaan bisa menakutkan, suster. Itu wajar. Namun, ketakutan bisa diatasi dengan pengetahuan, bukan dengan tuduhan. Anda tadi menyebut ajaran tertentu sulit diterima. Bolehkah saya tahu bagian mana yang membuat suster merasa demikian? Pertanyaan itu seperti pisau yang membuka ruang diskusi lebih dalam. Aurelia menelan ludah. Ia tampak bimbang antara menjawab atau tetap menjaga air muka. Tetapi tatapan puluhan pasang mata membuatnya tak bisa mundur. Fine, katanya akhirnya. Misalnya, status Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Bagaimana aku bisa menerima seseorang sebagai nabi jika ajarannya berbeda dari Yesus? Bagaimana aku bisa menerima bahwa dia membawa Injil baru? Bagaimana aku bisa percaya bahwa wahyu itu benar-benar dari Tuhan? Kerumunan menahan napas. Itu bukan penghinaan, melainkan pertanyaan teologis yang serius. Walau dilontarkan dengan nada emosional, Kerim tersenyum lembut. Pertanyaan yang sangat baik, katanya. Dan justru itulah hakikat dialog antaragama. Bolehkah saya menjawab dengan menyinggung sejarah singkat? Aurelia mengangguk, meski tubuhnya terlihat menegang. Kami percaya, ujar Kerim, bahwa Nabi Muhammad bukan membawa agama baru. Islam bukan agama yang dimulai dari beliau. Islam berarti menyerahkan diri pada Tuhan. Sesuatu yang juga dilakukan semua nabi sebelumnya termasuk Yesus. Yang dibawa Nabi Muhammad adalah penyempurnaan ajaran, bukan perubahan total. Seperti Musa meneruskan Ibrahim dan Yesus meneruskan Musa, penonton tampak terpikat. Tidak semua mengerti sepenuhnya, tetapi penjelasan itu disampaikan dengan ketenangan yang menular. Aurelia membuka mulutnya, tetapi tidak langsung berbicara. Matanya tampak goyah sesaat, seolah hatinya sedang berperang antara menerima logika atau mempertahankan emosi. Kau bicara tentang kesinambungan, katanya akhirnya. Tapi aku melihat pertentangan, balas Curium, seringkali muncul dari ketidaktahuan satu sama lain. Apakah Anda pernah mempelajari Islam secara mendalam? Aurelia Tehjiang, kerumunan, sunyi bahkan buring-buring di sekitar Lanalan, tampak berhenti, mengepakkan sayapnya sejenak. Kerim melanjutkan dengan lembut, tidak apa-apa. Jika belum, banyak dari kita tidak pernah mempelajari agama lain. Namun, itulah mengapa dialog ini penting, agar kita tidak menilai berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan pengetahuan. Sister Aurelia tampak berkedip cepat, seperti mencoba mencegah sesuatu dari keluar emosi, air mata, atau ketakutan. Suaranya saat ia berbicara lagi tak seramah sebelumnya. Aku hanya ingin mempertahankan imanku, katanya lirih, namun tetap terdengar
dalam lingkaran besar itu. Aku takut dunia ini ingin mengambil itu dariku. Dan ketika suara itu keluar, komentar emosional pertama yang benar-benar jujur, getaran kecil terdengar. Beberapa orang dalam kerumunan merasakan simpati yang tidak mereka duga. Bahkan Yusuf merasakan sesuatu di dadanya menghangat. Sister Aurelia menggigit bibirnya, menahan luapan perasaan yang mulai muncul. Namun ketegangannya tak bisa disembunyikan lagi. Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, ia tampak rapuh. Debat masih jauh dari selesai, tetapi ketegangan telah mencapai titik yang membuat seluruh alen-alen tenggelam dalam keheningan penuh antisipasi. Dan hari itu baru setengah berjalan menuju klimaksnya. Suaranya yang bergetar di akhir bab sebelumnya meninggalkan keheningan panjang, dan dari keheningan kerumunan yang awalnya riuh kini seperti dibungkam oleh sesuatu yang tak terlihat. Seakan tidak ingin satu hembusan pun mengganggu pergulatan batin yang sedang melanda Sister Aurelia. Cahaya senja yang menurun perlahan memberi nuansa lembut, membuat bayangan para penonton memanjang di antara batu-batu alun-alun yang hangat. Namun, tak satu pun dari mereka merasa nyaman. Atmosfer debat itu telah berubah dari perdebatan intelektual menjadi percakapan yang jauh lebih personal. Dr. Karim memandang Aurelia dengan sorot mata yang tidak menghakimi. Ia seperti seorang dokter yang melihat penyakit tersembunyi dalam diri pasien, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyembuhkan. Tak ada yang ingin merebut iman Anda, suster, katanya lembut. Iman adalah hal terakhir yang bisa diambil paksa. Yang bisa terjadi hanyalah iman berkembang atau berubah atau bertambah dalam pemahaman. Aurelia menatapnya, mata yang masih berkedip cepat, seakan berusaha menahan badai kecil dalam dadanya. Kau bicara tentang perubahan seolah itu hal yang mudah, gumamnya pelan. Hampir tak terdengar bagi sebagian besar penonton, tetapi cukup jelas bagi lingkaran terdekat. Perubahan tidak pernah mudah, jawab Dr. Karim. Bahkan bagi para nabi yang membawa wahyu. Musa takut, Ibrahim ragu, Yunus marah, dan Yesus sendiri mengalami kesedihan di Taman Getsemani. Tidak ada perjalanan spiritual tanpa rasa takut. Kerumunan bergeser. Kata-kata itu, meski sederhana, mengguncang sesuatu dalam banyak hati yang mendengar. Seorang wanita tua menutup mulutnya, terharu. Seorang pemuda yang sebelumnya terlihat gelisah, kini menatap debat itu dengan ketenangan baru. Namun reaksi paling mencolok terlihat pada Aurelia. Nada lembut Dr. Karim mengenai dirinya lebih dalam daripada argumen manapun. Ia menunduk, merasakan seolah sebagian tembok yang selama ini ia bangun untuk menjaga jati dirinya mulai retak. Sedikit demi sedikit, ia mencoba memperbaiki posturnya, mencoba kembali menjadi sosok tegas yang ia kenal. Tetapi benteng itu telah retak. Kau pandai memilih kata, katanya, dengan nada yang berusaha terdengar kuat. Tetapi kata-kata tidak mengubah fakta. Ajaranmu berbeda dari ajaranku, itu realitasnya. Perbedaan bukan akhir dari dialog, jawab Dr. Karim. Justru itu alasan kita berbicara. Anda mengira saya ingin membuktikan bahwa Anda salah? Tidak. Saya ingin membuktikan bahwa kita bisa mengerti satu sama lain tanpa melemparkan kebencian. Namun aku tidak membenci. Potong Aurelia cepat. Suaranya meninggi sejenak. Aku hanya tidak mengerti. Dan kalimat itu, tanpa disadarinya, mengungkap inti dari seluruh kekacauan hari itu. Tidak mengerti. Kata yang sederhana, namun kadang menjadi akar dari dendam, prasangka, bahkan kehancuran. Dr. Karim tersenyum simpati. Saya tahu, ketidaktahuan terhadap sesuatu sering membuat kita takut atau benci. Dan saya tidak menyalahkan suster karena tidak memahami ajaran kami. Itu hal yang sangat umum. Aurelia menatapnya dengan bingung. Suara hati yang selama ini ia tekan mulai muncul ke permukaan. Mengapa?
mengapa kau begitu tenang? Bahkan, setelah aku berkata buruk tentang sosok yang kau muliakan untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, Dr. Kerim menatap ke bawah, sejenak mengambil waktu. Karena saya diajarkan oleh Nabi saya, katanya perlahan, bahwa memaafkan adalah kemuliaan. Bahwa jika seseorang menghina karena ia tidak tahu, maka kewajiban saya adalah menjelaskan, bukan membalas. Kerumunan menarik napas. Ada sesuatu yang tulus dari ucapan itu. Tidak ada nada menggurui. Tidak ada kesan menghakimi. Hanya ketenangan seseorang yang yakin pada apa yang ia sabarkan. Aurelia tiba-tiba merasa dadanya sesak. Bukan karena marah, tetapi karena malu. Kata-kata itu menyentuh sisi dirinya yang selama ini ia sembunyikan keraguan yang ia bawa dalam hidupnya sebagai seorang biarawati. Namun sebelum ia dapat membalas, seorang suara dari sisi kiri kerumunan memecah keheningan. "Maaf," ujar seorang pria tua dengan aksen Eropa yang sangat halus. Ia memegang buku catatan lusuh di tangannya, dan kacamatanya berada di ujung hidung, seolah ia selalu memeriksa hal-hal kecil di sekitarnya. Rambutnya putih seluruhnya, dan tubuhnya kurus, tetapi sorot matanya hidup dan tajam seperti seorang guru besar. "Bolehkah saya, sebagai penonton, memberikan satu pertanyaan?" lanjutnya sopan. Kerumunan membuka sedikit ruang. Aurelia dan Dr. Kerim sama-sama menoleh. "Tentu," jawab Dr. Kerim. "Silakan, Profesor." Aurelia tampak terkejut. "Anda mengenalnya?" Dr. Kerim menggeleng. "Tidak, suster. Tetapi seseorang tidak perlu dikenal untuk dihormati." Profesor tua itu mengangguk, tersenyum kecil. "Saya seorang pensiunan profesor sejarah perbandingan agama. Saya sudah mengajar selama lebih dari 40 tahun sebelum pindah ke kota ini. Dan saya sudah menyaksikan banyak percakapan antar agama yang baik, yang buruk, dan yang kacau." Ia melirik Aurelia sejenak, lalu tersenyum untuk meredakan ketegangannya. "Tapi percakapan kalian ini sangat menarik." Beberapa orang tertawa kecil, membantu meredakan suasana. "Pertanyaan saya sederhana," ujar sang profesor, lalu memandang langsung ke arah Aurelia. "Suster, selama ini Anda melayani gereja, menjalani hidup religius, mendalami ajaran Kristus. Tetapi, apakah Anda pernah benar-benar mempelajari Islam dari sumbernya? Bukan dari kata orang, bukan dari media, bukan dari kebiasaan di sekitar Anda, melainkan dari kitabnya sendiri?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu besar ke permukaan air. Hening. Aurelia tidak langsung menjawab. Di wajahnya jelas terlihat pergolakan antara kejujuran dan pertahanan diri, antara rasa malu dan kebutuhan untuk tetap terlihat tegar. Bibirnya gemetar kecil. Saya membaca beberapa artikel dan pernah membaca potongan terjemahan. "Potongan terjemahan," ulang profesor itu lembut. "Bukan mempelajari. Anda tahu bedanya, bukan?" Aurelia menelan ludah, dan dalam jeda pendek itu, seluruh penonton merasakan titik balik yang sangat halus, namun sangat kuat. "Terkadang," lanjut profesor itu dengan nada seperti seorang kakek yang menasihati cucunya, "ketika kita tidak memahami sesuatu sepenuhnya, ketakutan kita muncul untuk mengisi kekosongan. Saya pernah melakukan itu dalam hidup saya. Kita semua pernah." Ia menatap Aurelia dalam-dalam, bukan dengan teguran, tetapi dengan kasih sayang intelektual yang hanya dimiliki oleh seorang pendidik sejati. "Suster Aurelia, apakah mungkin Anda bereaksi keras tadi bukan karena ajaran Islam itu sendiri, tetapi karena Anda tidak pernah benar-benar mengenalnya?" Kedua tangan Aurelia yang menggenggam buku doa bergetar nyata kali ini. Wajahnya memerah. Ia membuka mulut, tetapi tidak keluar satu kata pun. Dan untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, sejak seluruh insiden yang menggoyahkan alun-alun itu, Sister Aurelia tampak benar-benar kehilangan pijakan. Kerumunan terpaku. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa lega, ada yang merasa
Melihat sesuatu yang monumental sedang terjadi retaknya, benteng keyakinan yang selama ini berdiri kokoh karena dibangun di atas ketakutan, bukan pengetahuan. Dr. Kerim tak mengatakan apapun. Ia tahu bahwa ini bukan momen untuk menekan, melainkan momen untuk membiarkan seseorang menghadapi dirinya sendiri. Aurelia akhirnya menunduk, matanya berkaca-kaca. Suaranya nyaris hilang. Aku tidak tahu. Dan dua kata itu sederhana. Jujur, rapuh menggema seperti sesuatu yang jauh lebih besar daripada teriakan atau argumen apapun. Itulah awal keretakan. Itulah titik baliknya. Itulah momen ketika suara hati yang lama tertahan akhirnya pecah keluar. Kerumunan tetap diam, seakan menghormati pergolakan batin seorang wanita yang sedang menghadapi ketakutan terdalamnya. Hari itu, babak baru debat telah dimulai. Tetapi, lebih dari itu, babak baru dalam hati Sister Aurelia mulai lahir. Ucapan terakhir Dr. Kerim pada bab sebelumnya masih terngiang di udara, meninggalkan kesunyian yang terasa begitu kontras dengan sorak-sorai dan desakan emosi yang memenuhi alan-alan beberapa saat sebelumnya. Keheningan itu bukan kosong, tetapi padat seakan setiap orang tengah memeluk pikirannya sendiri, menimbang kembali apa yang telah didengar, apa yang telah diyakini, dan apa yang tiba-tiba saja terasa goyah di dalam dada mereka. Sister Aurelia berdiri mematung. Tatapannya tidak lagi menantang, tidak lagi tajam seperti mata elang yang siap memotong argumen lawan. Kini ia tampak seperti seseorang yang baru saja diseret keluar dari badai basah oleh kebingungan, terengah oleh pergolakan yang tak ia antisipasi. Nafasnya naik turun cepat, namun matanya menghindari pandangan siapapun. Ia tak sanggup menatap kerumunan yang tadi menjadi saksinya, apalagi menatap Dr. Kerim yang masih berdiri tegap dengan ketenangan yang sama seperti sejak awal. Beberapa detik berlalu seperti menit panjang. Kerumunan menunggu. Entah menunggu apa penutup resmi, mungkin, atau kata-kata terakhir yang akan mengikat makna dari semua yang terjadi. Tetapi Dr. Kerim justru menundukkan sedikit tubuhnya, memberi hormat ringan, dan mundur 2 langkah. Isyarat itu cukup jelas. Debat telah selesai. Bukan karena ia menang, bukan karena Aurelia kalah, tetapi karena sudah tak ada lagi yang perlu dipaksakan. Aurelia memalingkan wajah. Ia tidak berlari, tetapi langkahnya cepat, hampir gemetar. Rok biarawatinya berayun, mengikuti ayunan kakinya yang tak stabil. Ia menembus kerumunan seperti bayangan, tanpa satupun kata. Orang-orang memberi jalan secara otomatis, bukan karena takut, tetapi karena merasakan bahwa wanita itu sedang dalam pergulatan yang lebih berat dari apapun yang mungkin bisa mereka mengerti. Ada yang hendak memanggilnya, tetapi suara itu urung keluar, tertelan oleh rasa hormat yang muncul tiba-tiba. Sementara itu, alen-alen tetap hidup, namun denyutnya berubah. Suasana yang sebelumnya panas, berdentum, dan terbakar emosi, kini mereda menjadi percakapan pelan yang penuh perenungan. Seorang turis muda asal Prancis memegangi dadanya dan berkata pada temannya bahwa ia tak pernah menyaksikan dialog antar agama sejujur itu. Pasangan lansia dari Maroko saling berbisik, terharu oleh kelembutan argumen Dr. Kerim yang tidak pernah meninggalkan akhlak, dan seorang pedagang lokal yang sejak awal menyaksikan semuanya terus menggeleng, kagum, karena ia tak menyangka Sister Aurelia yang terkenal keras bisa terdiam begitu lama. Di tengah kerumunan itu, Yusuf berdiri memandang ke arah Aurelia yang menghilang di balik tiang-tiang lampu jalan. Parasnya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kemenangan, hanya simpati yang lahir dari hatinya yang lembut. Meski ia menjadi pemantik insiden besar ini, tanpa sengaja, Yusuf merasa justru ia yang paling banyak belajar hari itu tentang kesabaran.
tentang cara meredam kemarahan, dan tentang bagaimana seseorang bisa menyakiti karena ketidaktahuan, bukan karena kebencian. DR, Karim berjalan menghampiri Yusuf. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada lembut, seolah ia bukan baru saja beradu argumen di hadapan puluhan pasang mata yang menilai setiap kata dan geraknya. Yusuf mengangguk. "Saya baik, dokter. Saya hanya tidak menyangka semuanya akan sejauh ini." Karim tersenyum tipis. Perubahan atau tabrakan pandangan sering datang tanpa pemberitahuan. Ia memandang sekeliling. Tapi apa yang terjadi di sini bisa menjadi awal pemahaman baru. Beberapa wisatawan mendekat, meminta penjelasan tambahan. Mereka tidak mencari sensasi, melainkan pengetahuan. Seorang perempuan tua dari Jerman bertanya tentang konsep rahmat dalam Islam. Seorang pemuda bertanya, "Mengapa DR?" Karim tak membalas. Kata-kata Aurelia dengan kemarahan seperti yang ia saksikan di berbagai berita. "DR," Karim menjawab semuanya dengan kesabaran yang sama, perlahan, mendalam, tanpa menggurui. "Aku percaya," katanya kepada mereka, "bahwa dialog bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling memahami. Kita tidak perlu memenangkan perdebatan. Yang perlu kita menangkan hanyalah hati kita sendiri, agar tetap tenang, tetap adil, tetap manusiawi." Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam cukup lama. Di sisi lain, alun-alun, seorang pria paruh baya yang sedari tadi merekam debat dengan kameranya, mematikan ponselnya dan berkata lirih kepada istrinya bahwa ia akan menyimpan video itu bukan untuk disebar, tetapi untuk ia putar ulang ketika dirinya lupa bagaimana manusia seharusnya berbicara pada manusia lain. Perlahan-lahan, alun-alun kembali berdenyut. Seperti sebelumnya, pedagang membuka lapak yang sempat ditutup. Seniman jalanan mengambil napas dan memainkan nada pertama yang ragu-ragu sebelum akhirnya lancar kembali. Aroma roti panggang dari toko dekat tikungan kembali menyebar. Andalusia lama bernafas lagi. Namun, bagi semua yang menyaksikan, hari itu tidak akan pernah sama. Kota itu kini menyimpan cerita baru, sebuah kisah tentang benturan keyakinan, tetapi juga tentang kebijaksanaan yang muncul dari tempat yang tak disangka-sangka. Di kejauhan, Aurelia berhenti di bawah lampu jalan yang temaram. Ia menatap tanah, lalu langit, lalu tanah kembali. Suatu riak halus muncul di matanya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia izinkan hadir. Keraguan, tetapi keraguan itu tidak menakutkan seperti yang ia bayangkan. Justru terasa seperti pintu kecil yang belum pernah ia sentuh. Sebelumnya pintu menuju pemahaman yang jauh lebih luas. Malam merayap perlahan, debat telah selesai. Namun perjalanan batin, baik bagi Aurelia maupun bagi banyak orang lain, baru saja dimulai. Malam yang meninggalkan tanda tanya lembut di hati banyak orang, termasuk Sister Aurelia yang berdiri di bawah lampu jalan, menatap langit yang tidak memberinya jawaban apapun. Dan ketika pagi akhirnya datang, ia bangun dengan perasaan yang sama. Sebuah getaran halus di dalam dadanya yang tidak bisa ia namai, namun tidak bisa pula ia abaikan. Keesokan harinya, dunia berubah lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Debat yang terjadi di alun-alun Andalusia lama, yang mulanya hanya disaksikan oleh puluhan pasang mata, kini dipertontonkan oleh ribuan orang. Dalam hitungan jam, video dari berbagai sudut rekaman menyebar ke seluruh negeri, lalu merambat ke luar negeri. Media lokal menayangkannya berulang kali, sementara platform sosial dipenuhi beragam opini. Ada yang memuji ketenangan DR Karim, ada yang mempertanyakan keberanian Sister Aurelia, ada pula yang mengangkat kisah Yusuf sebagai simbol perdamaian yang tak disengaja. Andalusia lama, yang kemarin hanyalah distrik penuh seniman jalanan, pedagang rempah, dan wisatawan, berubah menjadi pusat perhatian internasional.
Banyak yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Beberapa reporter datang, beberapa akademisi tertarik melakukan penelitian. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kejadian itu adalah salah satu momen dialog antaragama paling jujur dalam beberapa tahun terakhir. Sementara kerumunan di luar semakin gaduh, di dalam biara San Ricardo, suasananya berbeda, sunyi, teduh, dan hanya dipenuhi aroma kayu tua serta wangi lilin yang baru dinyalakan. Di kamar kecilnya yang sederhana, Sister Aurelia duduk di meja tulis, memegang pena yang sudah lama tidak ia gunakan. Biasanya, ia menulis catatan kegiatan, laporan mingguan, atau refleksi spiritual yang sifatnya rutin. Namun hari itu, tulisan-tulisannya jauh lebih berat. Ia membuka halaman pertama buku catatannya dan menulis dengan tangan yang sedikit gemetar. Apa yang aku pertahankan kemarin, apakah benar berasal dari keyakinan atau hanya dari ketakutan bahwa aku akan kalah? Ia berhenti menulis. Dadanya terasa sesak, tetapi bukan karena marah atau tersinggung, lebih karena ia melihat dirinya sendiri dengan cara baru. Semalam, ia tidak bisa tidur. Wajah DR kering muncul setiap kali ia memejamkan mata, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai seseorang yang berbicara dengan ketenangan yang berbeda dari apapun yang pernah ia temui. Kata-katanya tentang rahmat, tentang memahami manusia sebelum memahami agama, tentang adab dalam berdialog, semuanya kembali bergema dengan jelas. Seolah baru diucapkan 2 menit lalu, Aurelia menulis lagi, "Jika aku percaya pada kebenaran, mengapa aku takut mendengarkan? Bukankah cahaya tidak memerlukan benteng untuk bersinar?" Ia menutup buku itu perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa harus memenangkan apapun. Yang ia rasakan justru adalah kebutuhan untuk memahami, bukan untuk menyerang. Ia belum berpindah keyakinan. Tidak, langkah sebesar itu belum bisa ia bayangkan, tetapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah arah. Ia merasa ada pintu kecil yang terbuka, mengajak dirinya melihat dunia dari sudut yang berbeda. Setelah berdoa sebentar, ia melangkah ke perpustakaan biara. Tangannya menyusuri punggang-punggang buku yang tak pernah ia sentuh, hingga akhirnya ia menemukan satu buku sejarah interaksi Muslim-Kristen di Andalusia. Tidak ada yang istimewa dari sampulnya, tetapi entah mengapa jari Aurelia terhenti tepat di situ. Ia mengambilnya, membuka halaman pertama, dan memulai perjalanan kecil yang tidak akan pernah ia lakukan jika kejadian kemarin tidak terjadi. Di sisi lain kota, Yusuf kembali duduk di tempat biasanya dekat air mancur besar, tempat anak-anak sering berlari. Petikan gitarnya terdengar lembut seperti biasa. Selawatnya mengalir dari bibirnya dengan ketenangan yang familiar, tetapi ada yang berbeda hari itu. Orang-orang tidak hanya lewat, mereka berhenti, mendengarkan, bahkan bertanya, "Apa arti selawat yang kau baca, nak?" Tanya seorang pria tua berkacamata. "Apa kau benar-benar tidak marah pada wanita yang menghina Nabi itu?" Tanya seorang wanita Spanyol dengan nada penasaran. Yusuf menjawab semua pertanyaan itu dengan senyum lembut. Ia tidak menggurui, tidak berdakwah secara langsung. Ia menjelaskan makna selawat sebagai bentuk cinta, sebagai doa untuk membawa kedamaian ke dalam hati. Dan mengenai Aurelia, ia menjawab, "Saya tidak marah. Orang bisa salah karena tidak tahu. Rasul mengajarkan kesabaran kepada mereka yang tidak tahu." Jawaban sederhana itu membuat beberapa orang terdiam lama. Sementara itu DR Karim kembali ke penginapannya, membuka laptop dan melanjutkan risetnya tentang sejarah peradaban Andalusia. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandang kota itu. Sebelumnya, ia hanya berfokus pada manuskrip, artefak, dan data sejarah. Sekarang ia melihat Andalusia sebagai tempat hidup, tempat cerita masa lalu dan masa kini bertemu dalam bentuk paling nyata. Perdebatan kemarin membuatnya semakin yakin bahwa dialog
bukan hanya teori akademik. Itu adalah jembatan yang bisa menyelamatkan dunia dari salah paham dan kecurigaan. Ia menulis dalam jurnal pribadinya, kata-kata dapat melukai, tetapi dapat pula menyembuhkan. Dan hari ini, aku melihat sendiri bagaimana seseorang bisa berubah hanya dengan mendengarkan. Sore menjelang, senja turun perlahan, memberikan warna keemasan pada bangunan-bangunan tua Andalusia lama. Cahaya jingga menari di jendela-jendela kaca, sementara bayangan panjang pedagang dan wisatawan berbaur dengan suara tawa anak-anak yang bermain kejar-kejaran. Di ujung alun-alun, Yusuf masih memetik gitar. Selawatnya mengalir lebih lembut dari biasanya, seakan menyatu dengan warna langit. Di biara, Aurelia berdiri di balkon kecilnya, memandangi kota yang tampak jauh lebih hangat dari hari-hari sebelumnya. Ia tidak tahu kemana perjalanan baru ini akan membawanya. Namun ia tahu satu hal, ia tak lagi menutup pintu. Dan di sebuah kafe kecil dekat menara jam, Karim menyesap tehnya sambil memandang senja, menyadari bahwa apa yang terjadi kemarin akan dikenang dalam sejarah kecil kota itu. Andalusia lama pada akhirnya tidak berubah secara fisik. Jalan-jalannya tetap ramai, bangunannya tetap kuno, anginnya tetap membawa aroma roti panggang dan musik jalanan. Tetapi bagi siapapun yang menyaksikan insiden bersejarah itu, kota ini kini terasa lebih hidup, lebih bijaksana, dan lebih penuh harapan. Karena disinilah mereka belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari kemenangan, tetapi dari keberanian untuk membuka pintu betapapun kecilnya di dalam hati masing-masing.